Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan TIK dan media pembelajaran matematik. Saat ini adalah hari pertama Ramadan ya. Dan saya ditemani oleh si Bontot, anak bungsu. Selalu ingin nempel terus ya. Baik, materi pada kita akan coba manipulasi objek-objek matematika yang akan digunakan dalam pembuktian matematika menggunakan PowerPoint. Nanti kita akan coba gunakan merge shape ya. Nah ini beberapa contoh, saya memberikan beberapa animasi, beberapa pembuktian matematik. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan bahwa besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, di sini ada segitiga ABC, kemudian saya berikan ke dalam sudut A warna hijau, sudut B warna kuning, sudut C warna merah. Nah, kita buktikan kenapa sih sudut segitiga ini kok 180 derajat. Nah, buktinya seperti ini. Ternyata ini membentuk sudut lurus 180 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang ilustrasi yang kedua adalah pembuktian teorema Pythagoras. Pembuktian teorema Pythagoras di sini kita menggunakan trigger di sini. Saya menggunakan trigger. Bagus. Ketika Bagus. saya Bagus. salah satu persegi kecil di sini. Nah, ini akan bergeser. Silahkan nanti Anda akan coba kita belajar bagaimana cara membuat animasi seperti ini. Dan mungkin animasi ini sudah kita pelajari sebelumnya di mana di SMA ya. Itu bukan suatu hal yang aneh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih belum memahami. Bagus. Nah, jadi pada segitiga siku-siku ABC, ini misalkan BC ini sisi A, nah maka persegi yang sebelah kiri ini adalah luasnya A kuadrat. Nah, kemudian sisi CA ini sama dengan B, maka persegi yang bawah ini luasnya B kuadrat 1/18. Dan ternyata tadi kan sudah kita pindah-pindahkan sehingga C kuadrat ini merupakan penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kemudian pembuktian luas segitiga, saya berikan sini sebuah segitiga sementara, ada alas ada tinggi. Kemudian kita coba gunting setengah tingginya, kita gunting, kita pisahkan. Nah, kemudian kita gunting lagi bagian atasnya, kita gunting lagi, kita potong lagi sehingga terbelah menjadi 3 bagian. Sekarang bagian yang atas yang pertama kita geser, yang kedua juga kita geser. Nah, ternyata dari ilustrasi di sini kita dapat melihat bahwa luas segitiga ABC ini sama dengan luas persegi panjang ABDE. Nah, maka diperoleh pembuktian seperti ini. Jadi luas daerah segitiga ABC sama dengan luas daerah segitiga ABDE, kemudian diperoleh setengah dikali alas kali tinggi. Nah, ini ilustrasi singkat saja tentang iris B dan fan. Nah, ilustrasi ini sederhana sekali seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat objek, manipulasi objek-objek seperti ini. Nah, ada beberapa tahapan pembuatan. Nanti untuk pertemuan kali ini kita akan coba manipulasi objek, akan menggunakan format merge shape dan beberapa legend. Kemudian nanti selanjutnya kita akan coba membuat animasi atau berikan animasi pada objek-objek yang sudah kita buat
objek yang sudah kita buat pada tahap pertama. Tahap ketiga akan kita animasi tentang teorem Pythagoras. Tahap keempat nanti animasi pembuktian luas segitiga. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba mengkonstruksi ya, besar sudut segitiga 180 derajat. Jadi kita coba konstruksi menggunakan sebuah segitiga menggunakan menu insert. Di sini ada shape ya, shape. Nah, kemudian pilih segitiga. Kita gunakan ukurannya bebas saja, silahkan kita buat segitiga sembarang. Jadi ada titik kuning di atas, ini bisa kita geser disesuaikan dengan bentuk segitiga yang kita inginkan. Kalau ukurannya terlalu besar bisa dikecilkan dan seterusnya ya, bebas. Nah, kemudian kita akan coba membuat sudut. Jadi segitiga pertama kita coba buat dua buah segitiga, karena nanti satu segitiga sebagai bingkai. Kalau untuk bingkainya kita gunakan format shape fill-nya no fill saja. Untuk shape outline-nya bisa kita tebalkan di buah hitam, kemudian kita tebalkan saja. Tebalannya 1,5 atau 2,5 aja lah, kita coba ambil terus. Nah, kemudian untuk segitiga yang ini kita simpan dulu, saja. Nah, kemudian untuk membuat sudut-sudut tadi ada yang warna merah, kemudian ada yang warna hijau, warna kuning gitu ya. Nah, kita coba gambar lagi dengan menggunakan menu insert shape. Kita pilih, Anda bisa menggunakan yang ini yang di pop, bebas saja dengan mendrag ya, silahkan Anda buat bentuk sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau sudah seperti itu, dia di sini juga silahkan bentuk lagi menggunakan trikom. Sudah pas, klik lagi menggunakan trikom, silahkan buat konsep sesuai dengan keinginan Anda seperti apa. Ya. Silahkan Anda atur sajalah, ini tergantung selera Anda sendiri. Dan di sini saya sudah mendapatkan membuat objek ya, satu segitiga ditambah dengan tadi objek-objek. Anda juga bisa mengganti objek ini dengan menggunakan lingkaran, silakan. Untuk mendapatkan sudut yang tadi, kita klik saja semuanya ini di tempat objek ini. Caranya dengan menekan shift, tahan aja shiftnya sambil Anda mengklik objek, sehingga nanti ada 4 objek yang terblok, tersort, kemudian lepaskan tombol shift. Nah, setelah itu, nah di sini kita menggunakan pada menu format. Ketika kita men-sort objek di sini, otomatis menu format ini aktif dan kita bisa
memilih ya pada apa di sini insert shape, di sini ada pilihan merge shape. Hanya untuk merge shape ini hanya ada di Microsoft, di Office-nya versi atau yang tahun 2013 ke sini. Kalau tahun 2013 ke bawah itu fasilitas ini tidak muncul, tidak ada. Ya, jadi tidak dilengkapi dengan fasilitas merge shape. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 jenis, ada union, ada combine, ada fragment, ada intersect, ada subtract. Nanti kita sambil jalan saja. Yang sekarang akan kita gunakan adalah di sini fragment. Fragment itu dia memecah atau membagi objek ini ke dalam partisi-partisi yang sudah disorot ya. Jadi objeknya syaratnya harus disorot dulu, baru kita pilih fragment. Nah, kalau kita sudah pilih klik fragment di sana, nah ini yang tidak terpakai seperti ini bisa kita buang, kita delete. Nah, untuk sudut-sudut yang ini kan sekarang sudah ada ya, kita tinggal kontrol Z saja, kita beri warna, kita sini dengan warna merah misal, dan ini sebelah kiri dengan warna hijau, yang sebelah kanan kita beri warna kuning misalnya. Nah, sekarang kita sudah membuat objek-objek ya, sisa-sisa objek kita delete saja. Selanjutnya kita butuh objek lain, yaitu untuk membuktikan bahwa besar sudut ini sesuai derajat. Jadi kita coba duplikat saja atau duplikat untuk yang ini dengan cara menekan Ctrl D. Jadi sorot dulu objek, kemudian Ctrl D. Coba menduplikat. Nah, untuk menyimpan di sini kita gunakan menu format rotate ya. Di sini rotate, kemudian sekali lagi rotate horizontal. Kemudian kita bisa simpan di sini ya. Oke, satu lagi di sini. Oke, Ctrl D atau Ctrl copy face juga bisa ya, silahkan. Kalau sulit kita coba perbesar biar lebih jelas tampilannya. Oke. Kemudian satu lagi yang kita butuhkan adalah setengah lingkaran. Membuat lingkaran, tekan sambil menekan shift ya, sehingga nanti bentuknya itu dia lingkaran. Jadi kalau misalkan shiftnya dilepas, nanti dia bisa tidak lingkaran. Jadi kalau tekan shift ukurannya sesuaikan saja, misalkan jari-jarinya kita buat 3 cm saja, 3 cm ya. Kalau besar tidak 3 cm. Oke, cukup. Nah, kemudian kita butuh setengah lingkaran, makanya kita gunakan juga persegi panjang. Atur saja, pokoknya ini nanti
nanti bisa dibuat. Nah, tempatkan seperti ini sehingga nanti kita bisa, saya ambil yang atasnya saja. Nah, kalau tadi menggunakan fragment, nah sekarang kita menggunakan media shape subtract. Subtract itu kalau dalam himpunan sama seperti A dikurangi B. Jadi kalau misalkan yang pertama diklik, itu misalkan lingkaran ini, kemudian yang keduanya adalah persegi panjang, artinya nanti yang bangun objek yang lingkaran ini akan dikurangi persegi panjang, sehingga nanti akan tersisa bagian yang atasnya saja setengah lingkaran. Tapi kalau misalkan saya mengkliknya terbalik, saya kembalikan. Misalkan tadi klik pertama adalah objek lingkaran, nah sekarang saya balik, yang klik pertamanya adalah objek persegi panjang, yang keduanya adalah objek lingkaran. Sehingga ketika kita menggunakan media shape subtract, nah maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi tergantung objek mana yang diklik terlebih dahulu. Jadi ini konsepnya sama seperti A dikurangi B dalam himpunan. Saya ulangi, lingkaran, saya ingin lingkaran yang atas, setengah lingkaran, maka pada menu format, kemudian subtract. Nah, kita coba filenya di nofilkan aja. Oke, kita simpan di sini. Untuk meluruskan, sebenarnya meluruskan objek lingkaran dengan segitiga ini kita bisa menggunakan format Legend di sini. Jadi klik dulu yang pertama objek lingkaran dan segitiga, diupayakan objek lingkaran ini ada di sebelah atas, karena nanti kita akan coba menggunakan bottom, sehingga nanti lingkaran ini, bagian bawah lingkaran ini dia akan otomatis sejajar dengan bagian bawah segitiga seperti itu ya. Dan juga dalam Legend ini ada banyak fitur ya, nanti sambil jalan kita coba bahas. Ada Legend left membentuk rataan kiri, rata tengah, Legend right rata kanan, Legend top untuk rata atas, middle, tengah, dan seterusnya. Sementara yang baru kita gunakan adalah Legend button. Nah, ini objek yang dibutuhkan. Dan satu lagi adalah membuat tulisan 180 derajat ya. Akan terima seperti biasa saja. Nah, untuk kemarin ada yang bertanya bagaimana cara penggunaan equation editor di PowerPoint. Sama saja, kita bisa sisipkan, misalkan kita gunakan text box, kita buat text box di sini, langsung Anda tekan Alt sama dengan masuk ke equation, gunakan 180 derajat itu backslash degree ya, tidak kapital. Nah, bisa seperti ini, tinggal Anda perbesar. Jadi sama saja menulis equation di Word dan di PowerPoint itu pada intinya sama saja. Kita simpan di sini 180 derajat. Nanti tinggal kita beri animasi ya. Untuk tulisannya, boxnya, text boxnya kita perkecil dan terlalu besar. Simpan. Ini konstruksi objek yang pertama sudah selesai. Nanti ini disimpan disimpannya nanti di sini terakhir saja. Untuk sementara boleh kita simpan di sini. Nah, ini yang pertama selesai. Sekarang kita coba buat
konstruksi objek yang kedua untuk pembuktian teorema Pythagoras. Nah, untuk pembuktian teorema Pythagoras, nah di sini kita membutuhkan yang pertama itu membuat segitiga siku-siku. Ya, kita buat segitiga siku-siku, ada insert, shape, kemudian segitiga siku-siku. Nah, ini yang ukurannya di format di sini ukurannya tingginya itu 4, ada tekan tab, lebarnya 3, alasnya 3, tingginya 4, alasnya 3, enter. Kita buat seperti ini ya. Ini kita coba di novel aja, tidak ada warna. Nah, kemudian Anda buat juga persegi, persegi yang ukurannya 4 kali 4. Simpan di sini. Satu lagi. Ukurannya 3 kali 3 dan sini, dan duplikat saja, nanti ukurannya 5 kali 5. Sekarang kita coba ini dihilangkan itu saja. Kemudian kita butuh persegi kecil ya, persegi kecil, kita ukurannya setengah aja lah, cukup untuk tanda siku-siku. Nah, sekarang saya simpan di sini. Saya akan klik dua objek persegi kecil dengan segitiga siku-siku. Persegi kecil ini sebagai tanda siku-siku akan disimpan di pojok kanan bawah segitiga siku-siku. Klik dua objek, kita gunakan icon bawah dulu, button. Ya, maka persegi kecilnya otomatis dia akan berada pada alas segitiga. Kemudian align left. Kita beri warna saja, ini bebas ya, selera aja. Saya perbesar biar lebih jelas seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat persegi-persegi kecil yang pada bagian-bagian persegi-persegi yang ukuran 4 cm, 3 cm, dan 5 cm. Nah, sekarang kita coba dekat dari sini, kita ambil ukurannya satu satuan panjang, warnanya silakan sesuai dengan selera Anda. Warna biru 2. Nah, sama sebenarnya untuk menyimpannya di atas bisa menggunakan align left kiri kan, kemudian align top seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat persegi-persegi yang ada di sini kita gunakan Ctrl D, mudah saja. Kemudian Anda simpan di sini, pastikan harus pas ya. Harus pas seperti ini. Kemudian Anda tekan Ctrl D 2 kali, Ctrl D, Ctrl D. Oh, ini kayaknya nggak pas sih, 4 cm. 4 cm. Masih lagi Ctrl D, ini harus pas. Oke. Ctrl D seperti ini. Kemudian ini juga Anda blok saja.
D, simpan di sini. Simpan di sini. Kemudian kontrol D. Ya, itulah selesai ya. Cepat, tidak perlu satu-satu. Kemudian yang di sini juga kita coba buat format icon F top, warnanya kita dari warna, kita coba gunakan ya, sama langkahnya Ctrl D, harus tepat. Kemudian Ctrl D, blok sambil menekan shift ya untuk memblok, menekan shift semuanya. Baik, setelah di blok ya, kemudian tekan Ctrl D duplikat, simpan. Ini harus pas juga, dan baru Ctrl D lagi. Oke, kemudian untuk gambar-gambar yang satu lagi di sini, Ctrl D, kemudian Ctrl D, Ctrl D, blok dengan menekan shift, klik Ctrl D duplikat. Kemudian kita blok. Nah, untuk gambar di sini kita sesuaikan saja tadi. Kita sesuaikan ke warnanya ya, dengan yang samping. Sesuaikan yang di samping. Untuk bagian sisinya kita beri warna sama dengan yang ini, kita gunakan eyedropper saja. Eyedropper sama dengan yang ini. Kemudian yang ini sudah ya, sesuai. Kalau sudah, kita blok keseluruhan, kemudian kita grup. Klik kanan, udah grup. Nah, kenapa ini di grup? Karena kita akan coba merotasi, memutar sebesar sudut ini. Sudut besarnya itu kalau misalkan ini Anda bisa cari nanti dengan menggunakan arcus tangan. Di sini 4/3. Berapa sudut, silakan gunakan kalkulator saja ya. Nah, ternyata besar sudut ini itu 53,13. Sudutnya 53,13. Jadi besar sudutnya 53,13. Nah, sekarang kita coba dirotasikan. Kita gunakannya more rotation option. More rotation option, nanti pilih rotasinya ke kiri kan, kita akan memutar berlawanan arah dari jauh, nilainya positif 53,13 pada rotasi di sini di ketik ya. Nah, kalau sudah enter. Oke. Nah, ini kita geser sini. Oke, nah, ini gambarnya untuk
kemudian setelah itu nanti ini Anda undo lagi, kemudian undo ya. Selesai untuk, nah misalkan tadi di sini ada beberapa hasilnya yang kurang rapi misalkan. Nah seperti, nah ini juga bisa kita akan coba. Nah, misalkan ini kan, nah ini dia agak sedikit ke kiri, ini tidak rapi. Oke, sekarang kita coba manual. Nah, kalau tadi kan ada duplicate, nah sekarang setelah dibuat seperti ini, nah kita coba buat baris atas dulu. Kita coba buat baris yang atas, atau semuanya. Misalkan ada yang error, yang bawah ini kan error ya. Nah kita coba satu-satu ini dengan persegi yang besar, yang menggunakan format legend left ya, dan legend bottom. Oke, kemudian yang ini juga harus geser ke sini dengan yang bawah. Kemudian pilih legend bottom dan legend center. Sorry, bukan legend center ya, tapi legend right. Nah, pas di bawah. Nah untuk yang ini, bagaimana? Ini kan nggak pas ya, tinggal legend bottom aja dulu. Dengan yang ini ya, dengan yang jadi shotnya 3 objek, persegi kecil 2, persegi besar 1, legend bottom. Nah bagaimana untuk membuat ini sesuai tempatnya gitu. Maka kita gunakan, nah sekarang karena ini sudah sejajar semua, nah tinggal klik yang pertama itu harus yang ujung dan ujung. Jadi yang ujung ini harus diklik pertama kali, ujung kanan atau ujung kiri, ujung kanan bebas, mau ujung kanan dulu boleh, ujung kiri. Yang penting kedua persegi ini sebagai patokan, ujung kanan dan ujung kiri. Kemudian setelah itu diikuti oleh mengklik dua persegi yang tengah-tengahnya. Maka Anda gunakan legend, di sini digunakan distributif horizontal. Jadi membuat jaraknya itu sama gitu. Nah, sekarang ini sudah seperti itu. Ya. Jadi untuk kebetulan sudah rapi, ada tidak yang sudah rapi semua ya. Oke. Nanti untuk alignment vertikal juga sama. Untuk alignment vertikal bisa diberikan contoh. Misalkan saya berikan foto di sini. Saya acak-acak aja dulu, ya, saya acak-acak. Nah, misalkan di sini sebagai patokannya ini, patokan yang paling kiri. Saya akan gunakan format legend left. Otomatis semuanya rata kiri. Nah, sekarang saya ingin membuat jarak antar objek ini sama secara vertikal. Maka yang dibutuhkan adalah mengklik objek yang paling ujung dulu, ujung atas, ujung bawah diklik, kemudian baru diikuti dengan objek yang tengah. Baru menggunakan legend distributif vertikal, sehingga jarak antara objek ini menjadi sama. Sama seperti tadi, sehingga kalau misalkan ini sudah 4 cm, maka jaraknya 0 kan karena dalam persegi yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita geser jaraknya, misalkan seperti ini, di sini, klik lagi, maka legend distributif vertikal. Jadi seperti ini. Jadi Anda sudah tahu fungsi dari legend. Mungkin ini jarang digunakan, tapi untuk saat ini karena Anda sudah tahu bisa digunakan secara aktif.
selesai untuk konstruksi objek teorema Pythagoras ya. Nanti tinggal Anda memberikan nama objek ya. Nama objeknya seperti biasa saja dengan menggunakan textbook silakanlah, itu saya rasa ini tidak asing begitu. Kemudian untuk objek-objek yang lain yang A kecil, B kecil, C kecil silakan bisa Anda buat. Kemudian A kuadrat, untuk membuat A kecil ini kan kita menggunakan equation. Tinggal dibuat A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Blok aja semuanya, kita simpan di sini. Kita membuat A kuadrat bersama B kuadrat, C kuadrat, spasi. Simpan dulu aja, nanti ini akan kita gunakan pada saat pembuatan nasi. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan mengkonstruksi objek pembuktian luas segitiga. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah kita akan menggambar dulu sebuah segitiga sembarang. Sembarang di sini ukurannya tingginya 8, alasnya 10 cm. Kemudian geser saja sesuai dengan selera. Selanjutnya di sini kita dibutuhkan juga segitiga yang hanya bingkainya saja. Maka di sini pada format ada fill, kemudian set outline-nya kita pertebal saja jadi 2/4. Ini kita butuhkan satu, sudah simpan aja. Kemudian yang kedua kita butuh juga sebuah segitiga ini kita bagi menjadi 2, atas dan bawah, jadi 4 cm, kita potong 4 cm. Di sini kita membutuhkan sebuah persegi panjang. Persegi panjang kita buat persegi panjang yang lebarnya
lebarnya 4 cm. Lebarnya 4. Kalau panjangnya bebas lah, yang penting lebih dari alas segitiga, misalkan kita gunakan 12 saja. Nah, ini persegi panjang dan segitiga. Posisikan persegi panjang di atas alas segitiga, di atas alas segitiga sedikit mengambang. Kemudian blok kedua objek segitiga dan persegi panjang, kemudian gunakan line button. Nah, setelah ini persegi panjangnya kita perpanjang saja, perpanjang bebas kira-kira saja, yang penting melebihi setengah dari segitiga, jadi lebih dari 4 cm. Kemudian sorot dua buah objek, kita gunakan format, merge shapes, ringman. Ini tidak kita gunakan saja. Sekarang kita sudah memiliki membagi dua segitiga, yang atas 4 cm, yang bawah 4 cm. Ya, 4 cm alasnya 5, 4 cm alasnya 10. Nah, sekarang kita butuh juga akan membagi dua segitiga ini. Silahkan bisa di Ctrl D, duplicate, atau Ctrl C, Ctrl V. Kita butuh lagi satu persegi panjang lagi, ya, satu persegi panjang di sini. Ini karena kita tidak tahu berapa jarak dari sini ke tengah-tengah sini, maka ini harus manual saja. Kita share. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang jelas ujung dari ini membagi dua segitiga, hanya membagi segitiga menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Blok kedua objek, kemudian format, merge shape. Yang ini tidak kita gunakan, kita buang saja. Kita buang. Nah, selanjutnya kita juga butuh objek yang dirotasi 180 derajat, ya, dari dua bagian dua objek. Oke, kita juga butuh, kita akan merotasi agar kelihatan, kita rotasi. Yang pertama, objek ini akan kita rotasi 180 derajat searah jarum jam. Akan di format, klik dulu objeknya, format, rotate, pilih yang more rotation, nanti akan muncul di sini ya. Kita akan rotasi searah jarum jam 180 derajat. Berarti kalau searah jarum jam berarti rotasi sebesar negatif 180, ya, meter. Nah, ini kita simpan di sini. Dan yang satu lagi kita akan rotasi sebesar, karena ini berlawanan jarum jam, maka positif 140. Ini objek-objek yang akan kita gunakan dalam membuktikan luas segitiga, pembuktian luas segitiga. Jadi ada beberapa objek, ya. Ada bingkai, ada yang mengandung fill, silakan warnanya. Kalau misalkan Anda mau ganti saja warna.
itu. Selain itu juga kita membutuhkan garis vertikal horizontal. Untuk garis vertikal kita gunakan freeform ya. Kita bisa dari insert, save, ada freeform. Kita gunakan garis save freeform atau menggunakan line boleh. Diperkirakan panjangnya sekitar 10 cm atau 11 cm. 11 cm. Kemudian warnanya kita ganti dengan warna merah. Outline-nya, bukan save save outline. Save outline-nya warna merah. Save fill-nya ini dari profilkan aja. Kemudian kita gunakan desisnya yang putus-putus. Kemudian ketebalannya, ini agak tebal ya, agak tebal. Kita gunakan yang 2/4 perfect. Untuk garis yang vertikal, garis yang vertikal kita vertikalkan ukurannya sekitar 5 cm, 5 atau 6. Jadi bisa diatur lah. Nah, ini itu garis vertikal, dan yang terakhir kita butuh gunting, animasi gunting. Kita bisa cari di Google di sini, terus aja gambar animasi gunting. Banyak, pilih yang GIF ya. Di sini ada gambar animasi kecil, bisa bergerak. Pilih, ada banyak gunting. Bisa dipakai. Nah, ini kalau misalkan diaktifkan, oke, tinggal menggunakan motion pad, pergerakan vertikal atau horizontal. Nah, ini objek-objek yang dibutuhkan dalam membuktikan luas segitiga. Kemudian yang terakhir di sini, bagaimana cara mengkonstruksi objek untuk A iris B pada diagram PET. Sangat mudah, saya rasa. Pertama, gunakan persegi panjang, buat persegi panjang. Filenya di nofilkan. Kemudian buat
semesta. Sisihkan, klik kanan edit text, ketikkan S. Bentuknya di sini terus warna hitam. Besar saja. Simpan di kira-kira seperti ukuran. Untuk menyimpan di pojok, sorot kedua objek, kemudian liken left, liken top. Oke, selanjutnya kita konstruksi sebuah lingkaran. Sambil menekan di keyboard, menekan shift ya. Dua lingkaran. Untuk mengambil objek seperti ini, Anda tinggal klik objeknya, kemudian tekan Ctrl, drag. Oke, ini ukurannya sesuaikan saja. Tinggal menambahkan text box untuk huruf A. Kirakan saja ukuran A. Satu lagi di sini ukuran B. Oke. Nah, untuk irisannya, kita coba duplikat, Ctrl D. Untuk mendapatkan irisan, sorot kedua objek, kemudian format, merge shape, kita pilih break, sehingga nanti di sini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, kita butuhkan hanya bagian tengahnya saja. Nah, untuk ini di sini, dua himpunannya di sini, kita fill-nya di no fill. Seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatian. Saya rasa untuk pertemuan ini cukup sekian. Mohon maaf apabila tadi awal-awal banyak gangguan ya, khususnya dari anak saya, karena biasanya saya membuat video itu malam, ini siang hari ya, jadi banyak iklan ya, banyak iklan. Mohon maaf agak bising suaranya. Terima kasih saya ucapkan, selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti minggu depan kita akan coba menggunakan objek-objek ini, tinggal kita berikan animasi-animasi. Nah, silakan kepada Anda buat objek-objek ini, kemudian di save saja. Nanti objek-objek ini akan kita beri animasi sesuai dengan pembuktian konsep yang diinginkan. Begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.